Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Apakah setiap keturunan Nabi dijamin benar? Belum tentu juga. Ucapan dia, perbuatan dia tetap kita jadikan parameternya Al-Quran dan hadis untuk menilai dia. Apalagi Rasulullah mengabarkan tentang munculnya fitnah yang disebut dengan fitnah sarra dan fitnah duhaima. Fitnah itu munculnya dari salah satu kalangan ahli baitku, kata Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah oknum Habib yang parah kelakuannya. Dan kita tahu para Habib ini sekarang menjadi kontroversi di media ya. Dari mulai nasab sampai kelakuannya disorot oleh media. Dan ini dibongkar oleh salah satu dai dalam ceramahnya. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat, mohon maaf ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Yo namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Nah kaum muslimin, ini kan namanya cabul kaum muslimin. Jangankan Habib, orang biasa saja tidak pantas minta zina dengan istri orang. Apalagi ini Habib yang katanya keturunan Rasulullah. Ini para kaum muslimin. Ngakunya pemuka agama tapi kelakuannya lebih mirip binatang. Dan parahnya lagi kiainya kok mau itu akalnya ditaruh mana? Kenapa suaminya tak punya rasa cemburu? Kiai macam apa itu? Habib itu tidak masum. Ini namanya zina dan jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia betulan cinta Nabi harusnya Habibnya ini diusir supaya nggak maksiat. Logikanya seperti itu. Karena bisa jadi saat Habibnya lagi zina tiba-tiba dimatikan oleh Allah. Nauzubillah. Nah kita lanjut videonya kaum muslim. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, ini, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi Pak. Didatangi, dimintai jatah bahasanya. Diminta hak berupa uang. Kalau enggak beras, apa saja diminta. Nah kalau orang itu ada yang mengatakan, oh kami tidak menjual atas nama Kanjeng Nabi, bohong itu. Ini banyak yang sudah terjadi. Baiklah kaum muslimin, jadi tidak cuma minta istri orangnya, ternyata oknum Habib ini juga merampok uang dan harta orang lain. Kenapa merampok? Karena bisa jadi yang diminta tidak ridho tapi terpaksa. Lagian Habib ini kan tidak dijamin masuk surga. Gimana mau menjamin orang dapat syafaat Nabi atau tidak? Aneh sekali, bahkan misal ada Habib yang soleh dan wali pun, dia tidak bisa menjamin seseorang masuk surga atau neraka. Tidak bisa menjamin dia dapat syafaat Nabi atau tidak. Dan ini ada cerita dari guru Gembul tentang oknum Habib juga dan kali ini korbannya para santriwati. Cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja, cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Kedatangan Habib?
Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih. Itu bisa nggak dibawa pulang? Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu dan itu sering terjadi. Gitu. Nah si pimpinan pesantren itu, kalau yang mintanya Habib, saya... Baiklah kaum muslimin, itulah tadi cerita dari guru Gembul. Kalau kiainya cerdas, harusnya si Habib ini dilaporkan ke polisi karena santriwati itu masih di bawah umur. Tapi kalau kiainya bodoh ya seperti itu akhirnya, anak orang dikasihkan. Jadi memang umat ini harus diedukasi bahwa Habib itu tidak maksum, Habib itu sama seperti manusia biasa. Dan berikut adalah penjelasan Ustadz Badrus Salam yang menjelaskan bahwa Habib tidak dijamin masuk surga. Kalau memang ternyata betul-betul dia itu keturunan Nabi dan nasabnya betul sampai Hasan dan Husain, berarti dia ahlul bait yang harus kita hormati. Tapi Pak, apakah setiap keturunan Nabi dijamin benar? Belum tentu juga. Ucapan dia, perbuatan dia tetap kita jadikan parameternya Al-Quran dan hadis untuk menilai dia. Apalagi Rasulullah mengabarkan tentang munculnya fitnah yang disebut dengan fitnah Sarra dan fitnah Duhaima. Fitnah itu munculnya dari salah satu kalangan ahli baitku, kata Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa orang yang memang keturunan Rasul itu tidak dijamin, kecuali yang memang ada dalilnya. Hasan dan Husain jelas dijamin masuk surga. Fatimah radhiyallahu anha jelas masuk surga. Adapun setelahnya sampai hari kiamat tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa mereka itu pasti benar. Maka tetap rujukan kita Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini yang harus kita pegang. Standar kebenaran itu bukan Habib tapi Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah bahayanya jika Habib, ulama atau kiai itu dijadikan dalil, seolah-olah perkataan dan perbuatannya itu sebuah kebenaran. Habib belum tentu dapat syafaat Nabi, apalagi menjamin orang dapat syafaat Nabi. Habib ada yang Syiah, ada yang liberal, ada yang murtad. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Dan yang harus digarisbawahi di kasus tadi adalah yang melakukannya oknum, jadi tidak semua Habib seperti itu. Dan berikut adalah komentar dan opini netizen terkait video kasus Habib tadi. Hal seperti ini TDK akan terjadi di warga Muhammadiyah karena lebih mementingkan adab dan ilmu di RPD nasab. Mungkin karena itulah gak ada habaib di Muhammadiyah karena gak laku kalau jualan nasab. Seharusnya MUI dan pemerintah SDH harus tanggap dengan darurat pembodohan umat ini. SDH berapa banyak umat Islam di Indonesia yang menjadi korban para Habib ini. Makanya kami Muhammadiyah tidak ada yang namanya stratifikasi sosial dalam Islam. Di kami menghormati seseorang berdasarkan ilmu iman dan amal, bukan berdasarkan nasab. Salam dari kami Muhammadiyah. Inilah metode Syiah. Ulama mereka meminta istri jamaahnya cek dan recheck bahasa saya. Sufi salah satu cabangnya. Saudara-saudara Nabi di zaman Rasulullah aja bila mereka salah atau berbuat zina langsung dihukum. Ini habaib malah bilang bebas melakukan apa aja karena zuriyah Nabi katanya. Hadeh. Tapi yang jelas yang lebih sinting itu mukibinnya. Udah jelas kiai atau habaib itu bertentangan dengan Quran dan hadits. Tapi mukibin itu tetap patuh sama junjungannya. Hadeh. Mukibin. Baiklah kaum muslimin semuanya, itulah tadi komentar dan opini dari para netizen. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.